Bapak Ibu, senang sekali hari ini bisa bersama-sama hadir lagi. Dan hari ini buat saya istimewa karena pertama kali boleh melayani dalam pertukaran mimbar. Pertama kali lagi setelah 2 tahun dalam sangkar emas Singapura, kira-kira begitulah ya. Dan senang juga hari ini juga bisa bersama-sama pelayanan double Riko ya. Nanti kami rayakan berdua lah ya, mana Pak Riko tadi ya. Ada titipan salam dari Semu dan juga dari rekan-rekan majelis dan juga jemaat GKY Singapura. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lanjutan dari apa yang sudah kita ikuti selama beberapa waktu ini tentang uraian dari kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal yang kedua. Mari kita berdoa sebentar, kita minta pimpinan Roh Kudus Tuhan. Ya Allah Roh Suci, terima kasih karena Engkau membantu kami untuk menyanyi, menghadapkan hati kami kepada Bapa. Ya Kristus, terima kasih karena karya-Mu, maka kami sekarang boleh terhubung dengan Bapa. Ya Bapa, terima kasih karena kita boleh, kami dan Engkau ini boleh berkomunikasi secara demikian. Kami mendeklarasikan iman kami menyembah dari hati kami akan siapakah Engkau, Sang Pencipta, Sang Pengampun, Sang Penolong. Dan sekarang ya Allah Roh Suci, kami membutuhkan kehadiran-Mu melanda kami, melawat kami, supaya kebenaran ini yang sudah Engkau titipkan kepada hamba-Mu boleh kami terima sama-sama dan menjadi alat kuasa pertolongan Tuhan, apapun namanya, supaya kami boleh hidup sesuai dan makin berkenan di hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu jadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, amin. Saya akan bacakan bagi kita semua 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Jika Bapak Ibu tidak ada di monitor, bisa Bapak Ibu lihat. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-12 dan ayat 14 saja di bawah tema ini, You have what it takes. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat. Dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dari apa yang sudah kita baca tentang 1 Yohanes, baik pasal pertama ataupun pasal yang kedua, ini merupakan satu hal-hal yang diingatkan oleh Sang Rasul Kasih tentang bagaimana kita hidup. Kita telah mengalami kasih Tuhan, kita telah diampuni, kita seharusnya hidup dalam brotherhood, dalam persaudaraan, dalam keluarga Allah untuk saling mengampuni. Nanti dia akan kemudian mengatakan di ayat yang ke-19 misalnya, bahwa kalau ada orang yang meninggalkan gereja, tetap berusahalah untuk mengasihi. Kalau ada yang kemudian membenci kamu, janganlah kamu kemudian membencinya. Nah, dari semua apa yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, dia menempatkan dirinya, perhatikan kata-kata bapak-bapak, anak-anak, orang muda, itu berarti dia menempatkan dirinya sebagai seorang gembala. Seorang gembala yang sudah lanjut usianya, gembala senior. Ketika menyampaikan bagaimana harusnya hidup sebagai Kristen, sebagai gereja, lalu di ayat 12 sampai 14 ini dia sepertinya pause. Sepertinya interrupt sebentar. Ia sepertinya kemudian mau menyampaikan begini.
ini loh motivasiku untuk menuliskan ini kepada kamu. Nah, apa yang dia tuliskan ini menarik sekali, karena waktu itu budayanya budaya lisan, bahasa lisan. Tulisan itu belum menjadi suatu kebiasaan, apalagi internet seperti kita sekarang. Maka dia menuliskannya dengan gaya sajak. Bagaimana caranya mengingat? Saya ingat waktu kecil yang lalu, saudara, untuk mengingat warna pelangi misalnya ya, maka saya kemudian atau kami mendapatkan singkatan ini, Mejiku Hibiniu. Pernah tahu nggak Bapak Ibu ya? Pernah tahu ya? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, kalau yang atas Bapak Ibu tahu nggak ya? Baru 2 tahun di Singapura aja sombong, kira-kira gitulah ya. Itu nama jalan tol di Singapura Bapak Ibu ya. Jalan highway. Terlalu banyak singkatan di Singapura. PIA. Ya kalau mau tahu juga saya kasih lihat deh ya. Ini kira-kira singkatannya. Saya sendiri nggak hafal sampai saya Google. Jadi saya nggak pinter-pinter amat Bapak Ibu. Jadi mesti Google juga kalau mau tahu ya. Nah, ini kira-kira ya, tapi nggak penting. Nah, yang saya mau ajak lihat adalah ini. Sang gembala senior ini sekarang supaya bisa diingat lekat-lekat di pikirannya, di otaknya, di hatinya, di benaknya, dalam kehidupannya, maka dia menuliskan dengan pengulangan, dengan gaya pantun ini yang tidak kelihatan terlalu jelas dalam bahasa Indonesia, tapi seolah-olah 3 ayat itu berisi 6 hal, lalu kemudian untuk 3 lapisan, untuk 3 kategori atau 3 tahap kehidupan, bapak, orang muda, dan anak. Atau kalau kita balik, anak, remaja, dan bapak-bapak. Kenapa? Karena dia mau menekankan yang menjadi landasan di antara semua yang kusampaikan, maka ini penting sekali. Ini mengapa aku menuliskannya kepada kamu. Apa yang sebetulnya dimaksudkan oleh Yohanes ini? Yohanes mau memberi semangat, mau encourage jemaat ini yang katakanlah kita panggil sebagai Johanian atau para penerima surat, para pembaca aslinya ini, supaya waktu mereka di dalam kehidupan mungkin mengalami jatuh bangun, mereka tetap ingat, mereka tetap sadar bahwa inilah kebenaran objektif yang telah kamu alami, yang telah kamu terima. Apa itu? Dosamu telah diampuni karena namanya. Apalagi firman Allah dwelling in atau indwell in you. Kemudian ia mengatakan bahwa kamu itu walaupun kita ini seringkali jatuh bangun, walaupun kita seringkali gagal, walaupun kita ulang-ulang melakukan dosa lalu diampuni lagi, tapi kamu itu sesungguhnya secara objektif telah mengalahkan yang jahat. Dan ini yang penting, kamu mengenal siapakah Allah, kamu tahu siapa Bapaknya kita. Dalam imajinasinya, dalam image-nya, ia kemudian apa yang dalam benaknya ini dia gambarkan. Waktu itu jarang kalau kemudian menuliskan kepada wanita misalnya. Tidak, karena laki-laki ini dianggap representatif, wakilnya jemaat. Maka kepada tiap lapisan ini, baik bapak, baik orang muda ataupun anak, dia menyampaikan ini untuk semua, maksudnya demikian. Tapi di pihak lain juga ada penafsir yang mengatakan bahwa sebenarnya itu menunjukkan stages, menunjukkan tahapan dalam kehidupan imannya kita. Tapi saya tidak akan membahas itu secara panjang dan lebar. Saya kembali mau mengingatkan ini. Apa maksudnya kebenaran objektif? Bapak Ibu, saya menyimpang sedikit dari apa yang menjadi inti Yohanes, tapi supaya kita tidak terus-menerus terganggu dengan doa-doa atau lagu-lagu. Katakanlah begini, kita membaca di dalam kitab Kolose, Tuhan biarlah engkau ada di dalamku. Paulus berdoa atau mengajak jemaat berdoa demikian. Atau kemudian kita berdoa begini, ya Tuhan hadirlah dalam ibadah ini. Pertanyaan saya, faktanya Tuhan hadir gak?
Tuhan kita maha hadir, betul ya. Secara objektif Tuhan pasti hadir. Secara objektif Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Kenapa kita perlu minta supaya Tuhan, biarlah Engkau ada dalamku, atau biarlah aku di dalam Engkau, atau kita minta lagi Tuhan hadirlah. Ini yang saya sebut, atau ini yang teologi menyebutnya sebagai pengalaman subjektif. Ngerti ya Bapak Ibu? Jadi kita diselamatkan oleh karya objektifnya Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Amin. Tapi bagaimana karya itu sekarang bisa diterapkan, diaplikasikan, di-apply dalam kehidupan kita? Maksud saya begini, 2000 tahun yang lalu selain Tuhan Yesus hidup, ada juga Alexander Agung hidup, betul ya? Ada juga Julius Caesar hidup, betul kan ya? Tapi nggak ada pengaruhnya tuh karya Alexander Agung untuk hidup kita secara pribadi sekarang, betul kan? Nggak ada pengaruhnya karya Julius Caesar untuk kehidupan kita sekarang, atau Cleopatra, whatever, siapa saja namanya di situ. Nah, karya Kristus yang 2000 tahun yang lalu itu diaplikasikan secara subjektif dalam kehidupan kita oleh kuasa dan oleh karya Roh Kudus, sehingga kita pada waktu dengar khotbah KKR, pada waktu kita membaca traktat, pada waktu kita ikut retreat, apapun pengalaman subjektif saudara dan saya, karya Kristus yang objektif itu di atas kayu salib diaplikasikan oleh Roh Kudus, sehingga karya keselamatan adalah karya Kristus juga karya Roh Kudus secara subjektif dalam hidup kita, dalam pengalaman apapun kehidupan saudara. Oke ya saudara ya. Jadi salahkah kalau kita berdoa sekarang begini, Tuhan hadirlah. Ya Tuhan sudah hadir, tapi itu artinya seruan kita, Tuhan aku ingin mengalami kehadiran-Mu saat ini. Jadi gak salah doa begitu Bapak Ibu sebetulnya, karena kita merindukan. Nah sekarang kembali ke sini ya Bapak Ibu. Tadi saya sudah katakan bahwa ini motivasinya Sang Gembala supaya kita tidak lagi discourage. Terus terang Alkitab bagian ini mengencourage saya juga, memberi semangat kepada saya juga, karena saya juga dalam minggu ini turun naik perasaannya secara subjektif. Kenapa demikian? Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kata ini yang jarang kita dapatkan dalam kehidupan kita bergereja. Yang kita dapatkan dalam kehidupan bergereja adalah fellowship, betul ya. Tapi ada satu konferensi sinode, katakanlah begitu, sebetulnya bukan sinode tapi denominasi ya. Ada satu convention dari satu sinode yang kemudian mereka mengambil keputusan untuk mendisfellowship satu gereja karena dianggap melanggar aturan sinode gereja itu. Saya bocorin sedikit deh ya. Karena salah satu gereja mentahbiskan 3 wanita menjadi pendeta, begitu ya. Lalu dikeluarin dari sinode. Karena nggak boleh di sinode itu mentahbiskan wanita jadi pendeta. Kenapa? Jangan Bapak Ibu pikir itu sinode kurang Kristen ya, jangan usah dipikirin begitu ya. Ini namanya perbedaan ya pasti ada. GKY ada nggak pendeta wanita? Ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri lah ya. Tapi yang mengganggu perasaan saya adalah kalau begitu bisa terjadi ini dalam kehidupan tubuh Kristus. Seseorang dikeluarkan, dikenakan sanksi dari persekutuan, dari fellowship yang sesungguhnya kita rindukan, kita harapkan, bukan? Lalu saya mendapatkan ini ketika membaca konteks dari 1 Yohanes pasal 2. Minggu lalu kita lihat tentang blinded heart, hati yang buta kalau seandainya kita tidak mengasihi. Lah sekarang kok seolah-olah bertentangan dengan apa yang diungkapkan oleh Yohanes Rasul kasih ini. Dia berkata tentang satu kelompok orang atau satu orang yang dikeluarkan dari gereja. Memang mereka berasal dari antara kita, ayat 19. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita.
Loh, Yohanes juga melakukan this fellowship kah? Itu pemikiran saya. Tapi karena kita cuma bahas 12-14, nanti giliran pendeta lain yang menggali ayat 19 gitu ya. Su Erwin lah mungkin yang melanjutkannya. Tapi saudara, minggu lalu saya menyampaikan ini di dalam khotbah. The most important text we have, especially for those in church leadership, is to pray for the success of our neighboring churches. Satu kali Dallas Willard, seorang ahli dalam pembentukan kerohanian, belum lama meninggal dunia, dia bertanya begini dalam satu konferensi. Tugas paling penting apa yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan oleh gereja? Atau pelayanan yang paling penting apa yang harus dilakukan oleh gereja? Terutama para pemimpin gereja. Ada yang jawab bahwa pengabaran Injil, ada yang bilang pemuridan, ada yang jawab misi. Kalau menurut Bapak Ibu apa? Tugas atau pelayanan yang paling penting apa yang harus dilakukan oleh gereja? Dia menjawab begini, tugas yang paling penting yang dilakukan oleh gereja atau khususnya para pemimpin gereja adalah mendoakan supaya gereja tetangga sukses. Gereja apa tetangga kita? Nggak usah disebut lah Bapak Ibu ya. Imajinasi aja. Gereja sebelahnya GKI Pluit apa begitu. Lalu doakan supaya gereja itu sukses. Dalam arti bukan jumlahnya banyak, tapi dalam arti memenuhi panggilan Tuhan dan optimum mencapai tujuan ilahi sebagai gereja. Kalimat ini dalam persiapan khotbah minggu lalu di GKI Singapura membuat saya nggak bisa tidur. Karena apa? Terus terang, apa adanya saja saudara ya, salah satu gereja lokal di GKY ada satu bagian yang memisahkan diri, yang kemudian mendirikan gereja baru. Perasaan saya terus terang terganggu dengan hal itu. Lalu ketika mendapatkan kalimat ini, Roh Kudus bicara secara subjektif dalam hidup saya harus mendoakan gereja tersebut yang baru berdiri itu supaya sukses, supaya berhasil. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan enggak deh. Ada satu hamba Tuhan berkata begini kepada saya bilang dalam bahasa yang lebih baik begitu, saya prihatin Tuhan dengan gereja GKY ini begitu ya, yang kemudian alami beberapa orang pergi. Ada satu teman bilang begini, iya sih Rick, kalau kamu prihatin, saya lebih dari prihatin Rick. Dia pakai bahasa Jerman, saya keki, tahu nggak keki Bapak Ibu ya? Bahasa Mandarinnya apa keki? Ya kira-kira begitulah ya Bapak Ibu ya, bahasa Hokkien ya keki itu. Saya keki Rick, dia bilang. Tapi sekarang Tuhan suruh saya mendoakan kesuksesan gereja itu. Yang benar aja Tuhan, enggak deh. Loh, kamu mau khotbah? Ini yang kutitipkan minggu lalu. Doakan. Saudara, sampai jam 2 saya akhirnya berlutut dan saya berdoa. Mulai dari tidak mau tapi tetap berlutut, debat sama Tuhan. Ini lakukan begini Tuhan. Ya doanya kan sebagai pemimpin gereja supaya gereja tersebut sukses, memenuhi panggilan Tuhan. Akhirnya saya menyerah dengan bercucuran air mata, saya mendoakannya Saudara. Tapi apakah dari hari Minggu yang lalu sampai dengan hari ini saya berhasil tiap kali berdoanya dengan penuh cinta kasih, lalu kemudian dengan tulus, very sincere, kemudian berkata biarlah gerejanya berhasil. Terus terang saya jatuh bangun Bapak Ibu. Terus terang saya discourage. Saya ini hamba Tuhan, saya pendeta, saya menyampaikan khotbah seminggu yang lalu kepada gereja, lalu sekarang kepada jemaat, lalu sekarang saya sendiri ternyata tidak selalu berhasil. Bagaimana saya menjaga hidup suci? Apa artinya integritas? Bagaimana saya berkata tentang pengampunan? Bagaimana saya kemudian menyatakan tentang hati kasih? Saya ngomong kasih, tapi di hati Tuhan yang tahu. Tapi hari ini, saudara, dari beberapa hari ini khususnya ketika menggali 1 Yohanes 2 ini ayat 12-14, saya diingatkan walaupun discouraged, walaupun kemudian saya merasa ulang-ulang gagal, ternyata yang utama adalah tadi apa yang kita sudah lihat, bahwa landasan mengapa sang gembala senior itu, Yohanes ini menyatakan bahwa kamu itu sudah diampuni. 1 Yohanes 2 ayat 10-11 kita lewati saja. Di sang pastor ini, sang gembala ini mengingatkan bagaimana saya
harus mengasihi dia dan mengampuni dia. Ini juga mengingatkan kita bahwa walaupun kita sukar menjalani bisnis dalam terang firman Tuhan, dan tiap hari kita berhadapan bukan cuma dengan serigala, bukan cuma dengan ular, mungkin dengan buaya, mungkin dengan orang yang siap makan kita dalam pekerjaan dan usaha. Bagaimana saya Kristen tapi hidup saya marah-marah terus? Bagaimana saya sudah Kristen tapi saya bohong-bohong terus? Bagaimana caranya supaya saya tidak jatuh bangun dalam dosa? Yang pertama, Yohanes berkata begini kepada kita, apakah engkau percaya bahwa dosamu itu sudah diampuni? Jadi apakah mungkin, kalau saya tanya tadi, apakah mungkin saya bisa sebagai seorang yang mau hidupnya, hatinya ini berkenan di hati Tuhan, mau integritas, mau tulus, saya tetap bisa hidup mengasihi walaupun sukar? Mungkin. Mengapa? Yohanes berkata, karena hal ini, bahwa kamu sendiri telah diampuni. Jadi Bapak Ibu, kalau kita discourage, waktu kita rasa lemah, waktu kita rasa hilang semangat, maka tidak boleh tergantung kepada perasaan kita, sehingga kita akhirnya dikuasai oleh rasa bersalah, sehingga kita akhirnya terus-menerus merasa Tuhan itu sudah jauh dari saya. Atau dengan kata lain, kalau saya tanya sekarang beginilah ya, Bapak Ibu percaya enggak bahwa dosa Bapak Ibu sudah diampuni? Percaya enggak? Ini belum yakin kayaknya nih ya. Saya pakai bahasa Hokkien apa bahasa Inggris tanyanya nih kalau begini ya. Percaya enggak dosa kita diampuni? Percaya, amin ya. Kalau kita jawabnya I hope so, kalau kita jawabnya bahwa ya moga-moga, itu kita berdosa. Kenapa akhirnya berdosa? Karena kemudian akhirnya kita jatuh dalam dosa tidak percaya. Dosa menghujat Roh Kudus apa Bapak Ibu? Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa tidak percaya. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Dosa menghujat Roh Kudus adalah dosa tidak percaya bahwa dosa bisa diampuni. Dan bagaimana mau diampuni kalau tidak percaya dosa bisa diampuni? Betul ya? Dan yang bisa mengampuni hanyalah Kristus. Kita ini sudah diampuni. I am forgiven. Kita ini sekarang diampuni bukan berdasarkan bahkan betapa menyesalnya kita terhadap dosa kita. Kita ini diampuni bukan berapa sempurnanya kita bertobat. Bukan. Tapi kita diampuni on account of His name. Karena nama Kristus sendiri. Alkitab kita, baik perjanjian lama atau perjanjian baru, menggambarkan pribadi Allah bagaimana. Kita ini sekarang menggambarkan pribadi Allah sebagai Allah Tritunggal karena hasil studi teologi, dan memang dia menyingkapkan sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, begitu ya. Tapi bagaimana orang perjanjian lama mengenal pribadinya Allah? Dengan namanya. Itu sebab Paulus atau pemazmur berkata, namanya adalah menara yang kuat. Namanya adalah benteng yang kokoh. Bukan namanya, bukan nama Rikonya, tapi itu mau menggambarkan pribadi Allah, menara yang teguh. Pribadi Allah adalah benteng yang menjulang tinggi dan menghadang musuh sehingga aku terlindung dari musuh. Pribadi Allah itu sendiri, itu yang diimajinasikan oleh sang pemazmur dengan kemudian berkata namanya. Sehingga sekarang ini kalau ada orang Kristen yang dikit-dikit begini ya, darah Yesus, darah Yesus gitu, darah Yesus. Salah kaprah sebetulnya secara Alkitab. Karena yang lebih penting nama Yesus. Sudah mahal maksudnya ya? Karena nama Yesus itu menggambarkan tentang pribadi Yesus. Kita diampuni bukan karena perasaan subjektifnya kita. Kita diampuni karena Kristus sendiri dan karya Kristus sendiri yang menggantikan kita di kayu salib. Itu sebab mengapa tadi waktu kita baca 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kamu mengaku dosamu maka Allah setia dan adil, bukan Allah setia dan kasih. Kenapa? Pengampunan kan harusnya kasih.
Karena kepada Kristus yang menggantikan kita ditimpakan seluruh keadilan Allah, murkanya Allah, sehingga kita ini yang digantikan oleh Kristus tidak lagi menerima hukuman itu. The final penalty tidak lagi kita terima. Kalau sekarang ini kita buat dosa lalu didisiplin oleh Tuhan, itu bukan the final penalty. Itu caranya Tuhan mengasihi kita, disiplin yang begitu keras untuk menyatakan kita ini anak yang harusnya dibentuk, didisiplin oleh Tuhan. Jadi bertobat saja, kita bersyukur. Mama-mama kan masih ngomel sama anak, mama-mama masih disiplin anak, atau udah enggak lagi? Masih kan ya? Kalau mama-mama ngomel sama anak, itu artinya mama sayang atau benci bener sama anak? Coba mama-mama saya tanya deh. Kalau ngomel sama anak, sebenarnya mama sayang atau mama benci sama anak? Sayang ya. Kalau Tuhan disiplin, itu karena Tuhan, aduh si Riko nih ya, susah bener ya disuruh ikut firman Tuhan, dipites saja dah begitu ya. Apa begitu hatinya Tuhan? Karena Tuhan sayang disiplin itu. Nah, kembali lagi. Sekarang dengan karya Kristus ini, demikianlah cara Kristen beroperasi sebetulnya. Cara kekristenan beroperasi. Oke, kalau begitu kita pikir apakah ada kualitas dosa yang begitu sulitnya diampuni oleh Tuhan? Ada Pak, siapa pembunuhnya Shinzo Abe misalnya? Shinzo Abe, tahu ya saudara ya? Wah itu berarti nanti masuk surganya, masuk nerakanya yang paling dalam. Apa begitu? Mana lebih masuk neraka? Yang membunuh 20 juta orang misalnya, Soviet menyerang Ukraina misalnya ini Bapak Ibu, atau yang membunuh satu orang Shinzo Abe? Kalau mereka bertobat, kalau mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan, tetap bisa diselamatkan nggak sama Tuhan? Tetap diselamatkan oleh Tuhan. Tetap diampuni nggak dosanya sama Tuhan? Tetap diampuni. Karena inilah caranya Tuhan berelasi dengan kita, yaitu berdasarkan keadilannya yang ditimpakan kepada Kristus, karena berdasarkan kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi saudara, kalau kita sudah tahu kebenaran objektif ini, ketika kita minta ampun dosa, buat apa lagi? Yang tadi saya sebutkan, kita mengalami pengalaman subjektif akan pengampunan yang Tuhan anugerahkan itu, padahal sebenarnya secara objektif dia sudah ampuni. Amin. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi gak usah ditambah-tambahkan, gak usah tambahkan dengan potong kambing korban, gak usah tambahkan dengan gundul kepala. Ini bukan tanda bertobat, bukan. Ini bukan tanda saya dosanya besar terus lagi bertobat gitu ya, jadi digundulin, bukan. Gak usah dirubah namanya dari Abram menjadi Abraham, dari Saulus menjadi Paulus. Bukan itu kita perlu tambahkan. Kalau tambahkan, kembali lagi, malah dosa. You cannot handle it. You cannot handle it about the sin. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Saudara dibaptis dalam nama Yesus, cukup sudah. Itu artinya saudara menerima karya pengampunan dosa. The position di hadapan Tuhan jelas. Sekarang kalau begitu, apa yang disampaikan saudara? Jadi jika terus-menerus kita tidak yakin dengan pengampunan Kristus, kita sedang mengurangi nilai nama Yesus sesungguhnya. Ini quotes yang kita lewatkan saja ya. Yang kedua saudara, the power. Yohanes berkata begini, motivasiku menulis nasihat semua ini tentang supaya kamu mengasihi adalah ini. Karena pada faktanya kamu telah mengalahkan yang jahat. Karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 13 dan ayat yang ke-14. Yang menarik Bapak Ibu adalah begini. Kita seringkali kalah justru terhadap evil, terhadap godaan si iblis. Tapi kemenangan Kristus itu dianugerahkan kepada kita. Kita di dalam kemenangan Kristus, sehingga walaupun kita kalah secara subjektif, secara objektif, tetap kita ini menang. Karena Kristus telah menang di atas kayu salib. Dan kebangkitannya juga menyatakan lagi akan kemenangan Kristus. Mengapa Kristus menang di salib? Paling tidak begini ya, dari sekian dimensi tentang salib yang tetap merupakan misteri, paling tidak begini. Iblis pikir, iblis menang dengan cara menyalibkan Yesus. Semua rencana Tuhan mau menyelamatkan manusia, mendatangkan Mesias yaitu Yesus, gagal sudah.
karena Yesusnya disalib, mana dia bisa menyelamatkan manusia? Iblis kecele. Tahu kecele enggak ya? Ini bahasa Spanyol lah kira-kira kalau kecele ya. Bahwa iblis kecele, dia pikir dia menang. Nggak taunya memang rencana Allah. Yesus di atas salib. Siapa yang menang kalau begitu? Allah lah yang menang. Bukan iblis yang menang. Nah, Bapak Ibu, kembali. Bahwa kita ini harusnya melihat apa yang objektif, yaitu firman Tuhan di dalam diri kita. Secara objektif, Tuhan sudah menyatakan kemenangannya di atas kayu salib, lewat kebangkitannya, lewat kenaikannya, lewat sekarang dia berdaulat duduk di sebelah kanan Bapa, lewat satu saat ia akan datang kembali. Tapi juga kemudian Yohanes mengingatkan ada firman Allah dalam kehidupan kita. Yang menarik, kalau nanti baca surat Efesus lalu dibandingkan dengan surat Kolose, kata dipenuhi oleh Roh Kudus di Efesus diganti oleh Paulus di kitab Kolose, kamu dipenuhi oleh firman Tuhan. Dalam konteks yang sama, Yohanes mengatakan begini ya, saya mengutip apa yang diungkapkan oleh Tim Keller. Dia berkata begini, dengan berkata firman Allah itu indwell in your life, artinya the spiritual DNA get implanted in the root of your soul. Artinya DNA di dalam diri kita itu bukan cuma DNA secara rohani, jejak secara rohani, tanda secara rohani, atau sesuatu roh ditaruh di dalam akar jiwanya kita, yaitu apa yang ditaruh di dalam. It is the nature of God, naturnya Tuhan. Apa itu naturnya Tuhan? Yaitu rohnya, yaitu firman-Nya. Saya harus pelan-pelan sedikit supaya Bapak Ibu mengerti ya. Jadi the potential of God, kuasa ilahi, powernya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Inilah nanti kuasanya Tuhan yang eats up, yang kemudian terus menerus mengalahkan dosa, mengalahkan evil. Jadi walaupun saya rasanya kok nggak berubah ya, kok rasanya saya kerohaniannya begini-begini terus ya, kok saya rasanya nggak maju-maju ya, itu mengasihani diri sebetulnya. Kenapa? Waktu kita lahir baru, di dalam diri kita ini, seperti kata Yeremia itu loh, ada kerinduan yang terus menerus untuk mentaati kebenaran firman Tuhan. Mengapa bisa punya kerinduan itu? Karena Tuhan menaruh rohnya, menaruh firman-Nya di dalam diri kita. Jadi kekristenan itu bukan soal tingkah laku kita, bukan soal agama Kristen bukan kumpulan tata cara perilaku yang baik, bukan tentang kemampuan kita mengalahkan nafsu, bukan soal kehebatan keputusan kita untuk ikut firman Tuhan, tapi karena ada roh kebenaran. Hati nurani kita ini bagaikan gudang, Bapak Ibu, yang kalau terus menerus diberikan firman Tuhan, dikuduskan oleh firman Tuhan, satu saat ketika kita butuh untuk mengambil keputusan, maka Roh Kudus mengeluarkan kebenaran firman Tuhan itu supaya kita ikut firman Tuhan itu. Jadi bukan saya yang hebat ketika saya mengambil keputusan untuk taat, tapi karena roh yang ditanam di dalam jiwa kita. Dan itulah artinya, itulah motivasi kita, sehingga kita jangan sampai kita ini putus asa waktu kita gagal, waktu kita lemah, waktu kita perasaannya gak enak, waktu kita merasa kerohanianku gak maju-maju. Tapi ini kebenaran, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan buat kita hari ini, yaitu the power. Dan yang terakhir adalah the person, yaitu Allah sendiri yang punya personal relationship. Saya setuju GKI Singapura sedang terus menerus menanamkan betapa seorang pemimpin kelompok kecil harusnya punya skill inductive Bible study, yaitu menggali firman Tuhan supaya firman Tuhan itu jangan salah tafsirkan untuk diterapkan. Bisa jadi begini ya, pemimpin kelompok kecil, penerapannya begini, tapi berdasarkan satu ayat bagian firman Tuhan yang salah misalnya.
Bisa saja begitu. Tapi apakah kehebatan dalam inductive Bible study, dalam penyelidikan Alkitab itu merupakan tanda bahwa kita lebih rohani daripada orang lain? Betul, saya setuju. Dengan kita melakukan penyelidikan Alkitab secara sungguh-sungguh, secara intensif, kita bisa mendengar Tuhan. Dengan cara kita berdoa, meditasi, solitude, kita bisa menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi intinya bukan inductive Bible study-nya, bukan tindakan doanya, tapi intinya adalah bagaimana hubungan kita dengan Bapa. Kehidupan iman Kristen itu maraton, Bapak Ibu, long haul. Tidak bisa. Kemarin anak saya sekarang ini sedang internship di Amerika. Dia bilang nih, Pak, mobil ya memang karena beli mobilnya yang murah, Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur juga, anak-anak pengertian juga. Lalu sekarang mobilnya rusak. Saya tanya, oke, mau ganti mobil yang bagaimana? Boleh nggak beli mobil listrik? Saya bilang yang bener aja kok. Masa anak pendeta beli mobil listrik begitu ya? Saudara ngerti maksudnya? Mobil listrik itu mahal gitu. Aku cari yang bekas. Yang bekas listriknya udah lewat, saya bilang gitu ya. Saudara, ya itu guyonan kami lah ya. Kan enak Pak, kalau seandainya punya mobil listrik, kalau mati di rumah tinggal colok aja. Begitu bukan sih? Begitu kan mobil listrik? Saya juga nggak tahu lah Bapak Ibu ya, bagaimana buat mobil listrik, bisa nggak colok di rumah? Saya tanya sama anak saya sih, iya kalau papa cuma 450 watt di rumah, begitu colok mati semua listriknya, satu RT juga mati kayaknya Pak, begitu ya. Jadi saya nggak tahu sistemnya bagaimana, tapi begini Bapak Ibu, hubungan kita sama Tuhan bukan seperti colokan mobil listrik itu. Kalau baterainya habis, nanti kita cas. Kalau seandainya kemudian baterainya masih cukup, listriknya masih cukup, oh saya masih bisa jalan sendiri kok Tuhan tanpa Engkau. Enggak begitu. Relasi kita sama Tuhan, walaupun perasaan kita turun naik, bukan colok listrik, cabut listrik. Bapak Ibu ngerti Pak maksud saya ya? Tapi hubungan kita sama Tuhan itu terus menerus, yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan ingatkan pada kita bahwa kekristenan ini, saudara, bukan sekedar waktu kita dengar firman dari Bible study, waktu kita berdoa, saat itulah kita ngomong. Setiap saat hubungan kita sama Tuhan itu, seorang hamba Tuhan, saya pernah menyampaikan itu di sini, seperti gambaran suami istri. Gambaran suami istri itu, ibu-ibu kapan saja mau WhatsApp suami boleh nggak? Atau nggak boleh? Suami kasih peraturan, kamu boleh WhatsApp saya cuma 3 kali. Waktu makan pagi, makan siang, sama nanti waktunya jam makan malam. Walaupun saya work from home, tapi saya nggak mau korupsi. Waktu kerja saya diganggu sama WhatsApp kamu. Pak, anakmu kecemplung sumur, nanti itu urusan misalnya. Urusan nanti, nggak boleh WhatsApp. Apakah begitu? Tidak ya? Istri kapan aja boleh kan ya WhatsApp? Ada seorang teman saya kalau terima telepon dari istrinya bilang ini, Rik, bentar ya Rik, ini Menteri Dalam Negeri telepon. Saya kaget nih, saya pikir beneran Menteri Dalam Negeri telepon nih. Hebat dia ditelepon Menteri. Yang lain boleh dilewatin Rik, yang ini gak boleh dilewatin. Saya tanya, siapa sih? Dikasih nama lain saudara ya. Enggak loh, gak usah saya sebut nanti ya. Istrinya pakai nama lain di WhatsApp-nya saudara. Itu supaya gak dibajak katanya ya, dan seterusnya lah saudara ya. Tapi saudara, maksud saya, kapan saja kita bisa kontak sama Tuhan. Sambil nyetir boleh gak doa sama Tuhan? Boleh, jangan merem loh saudara. Berdoa mesti merem kata Musa. Sambil nyetir saudara merem, nabrak saudara ya. Saudara, artinya itulah hubungan kita sama Tuhan. Tapi seperti suami istri, minimal ada 2 minggu sekali dating. Suami istri tanpa anak, apalagi suster, nggak usah saudara ya. Dulu waktu pacaran seminggu sekali, malah nggak mau, maunya tiap hari ketemu. Sekarang sudah menikah 2 minggu sekali nggak ketemu, berdua saja. Sama Tuhan juga begitu. Ada waktunya kita dating, tapi kita relasinya sama Tuhan terus menerus. Nah kalau sudah begitu, kapan kita waktunya bisa minta ampun sama Tuhan? Ketika Roh Kudus ingatkan kita bahwa kita salah, kurang kasih, tidak integritas, kamu jatuh, kamu gagal lagi dalam cobaan. Anytime. Tapi tetap doa pengakuan dosa di gereja sambil berlutut, sambil duduk, sambil berdiri, tetap boleh.
Get the point? Saudara, itulah indahnya hubungan kita dengan Bapa yang dikerjakan oleh Kristus. Lalu sekarang terakhir sebagai penutup, sekarang diingatkan oleh Yohanes bahwa mengapa dia sebut tentang anak-anak, bapak-bapak dan orang muda. Saudara, inilah stages yang sering kali terjadi dalam kehidupan iman kita juga, bukan? Kita walaupun sudah jadi bapak-bapak, betapa sering masih kanak-kanak secara rohani. Tapi Tuhan ngerti nggak kita ini bisa jadi childlikeness atau childness dalam kehidupan kita mengikut Dia. Tuhan paham. Satu saat anak bangun jam 3 pagi, waktu anak-anak masih kecil, dan dia bilang sama mamanya, dan saya ikut bangun karena dia masuk kamar kami tidak kunci. Ketika dia bangun jam 3, dia bilang, "Mah, badanku panas." Lalu mamanya bawa itu anak ke kamarnya, dia periksa, bangun. Saya agak kelewatan sih waktu itu, saudara ya. Saya diam aja. Oh, udah kamu take care ya itu anak, saya tidur lagi begitu ya, Bapak Ibu ya. Bapak yang kurang baik juga nih saya contohnya. Tapi boleh nggak kemudian mama bilang begini ketika anak tengah malam datang bangunin, "Mah, aku sakit, aku demam, badannya panas." Lalu mama bilang begini, "Ini waktunya tidur, jangan ganggu mama." Kira-kira begitu nggak? Kalau kira-kira Tuhan begitu gimana? "Riko, aku lagi sibuk ngurusin miliaran orang. Kamu ini cuma doa, cuma soal yang kecil-kecil aja. Minta ini, minta itu." Gimana kira-kira Bapak Ibu? Murid-murid, waktu di perahu, ketika badai itu menimpa mereka, Yesus tidur di buritan perahu. Lalu murid-murid bilang, "Tuhan, kamu gak sadar ya? Kita tenggelam nih." Saudara, itu doa anak-anak. Mereka udah lihat Yesus itu membuat mujizat. Tapi berdoanya begini, "Tuhan, yang benar aja Tuhan. Masa kita dibiarin tenggelam?" Oh, betapa seringnya kita berdoa seperti itu sama Tuhan. Doa kanak-kanak secara rohani. Tapi apa yang Tuhan buat? Tuhan tetap kemudian dengan lemah lembut, dengan kuasanya meredakan seluruh badai yang mengamuk itu. Lalu kemudian dia berkata apa? Dia berkata, "Damai sejahtera buat kamu." Bukan saya merinding saudara dengar Tuhan Yesus bicara begitu mungkin waktu itu pada murid-murid. Tuhan begitu memahami siapa kita. Waktu kita ketok pintunya malam hari dan berdoa kilat sama Tuhan, "Tuhan, aku takut. Tuhan, aku buat dosa. Tuhan, aku gagal lagi. Tuhan, aku gak sanggup mengampuni. Tuhan, betapa susahnya mendoakan orang yang bikin aku keki. Tuhan, perasaanku terganggu." Saudara, anytime. Dan Yohanes berkata, firman Tuhan hari ini berkata, inilah yang menjadi modal kita di dalam mengikut Tuhan. Tuhan mengetahui siapa kita, manusia yang debu, manusia yang gagal, manusia yang jatuh bangun. Tapi ini yang dijaminkan, yaitu kita ini posisinya di hadapan Tuhan, orang-orang yang diampuni sudah. Kita ini diberi kuasa oleh firman. Kesempurnaan kita terletak pada kerinduan kita yang terus-menerus untuk menjadi sempurna. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu the power yang Tuhan berikan. Dan ini yang personal. Ia tetap pribadi yang paling memahami siapa saudara dan siapa saya. Mari kita berdoa. Mari 1 menit kita bersyukur untuk apa yang Tuhan jaminkan untuk kita. Pengampunan dosa, firman, roh kebenaran yang Dia taruh dalam akar jiwa kita. Dia ciptakan roh yang baru dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk itu. Dan jaminan, Dia Bapa. Saudara-saudara, kita memiliki semua ini. You have what it takes. Semua kita diberikan, dianugerahkan ini. Mari kita bersyukur untuk jaminan, untuk firman hari ini. 1-2 menit saja.
Mohon gembala kita Pak Erwin tutup bagian firman Tuhan dengan doa. Terima kasih kami boleh dibuat mengerti saat ini sebagai orang-orang yang telah Tuhan tebus, maka kami boleh diberikan istimewa oleh Tuhan. Kami bersyukur firman yang boleh membuat kami paham hari ini tidak ada pergumulan, namun kami punya Tuhan, punya Bapa yang setia yang tidak pernah meninggalkan. Kami mau mengerti dengan kesabaran, dengan kelapangan hati yang kau miliki, terus menarik kami berjalan bergerak kepada yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk pencerahan yang kau berikan, maka kami dikuatkan di dalam perjalanan iman yang diam-diam, karena kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Tuhan yang kau berikan kepada kami hari ini. Bila Roh Kudus akan terus membentangkan firman yang telah kami dengar, maka kami boleh membiarkan Roh Kudus menghidupkan benih firman dalam hati kami dalam situasi kondisi yang berbeda-beda. Firman itu akan terus berbicara, menguatkan, meneguhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami mau bantu untuk pakai terus dalam pelayanan, dalam pelayanan mempercayakan, bahkan dimanapun Tuhan tempatnya, terus berkarya, menghadirkan kerajaan surga di tengah-tengah dunia, memberitakan firman, membawa orang-orang semakin kenal kepada Tuhan, bertumbuh berlimpah di dalam iman rohani. Untuk sudah mendengar doa kami, berkati seluruh jemaat Tuhan dalam ibadah yang kudus hari ini. Ini doa kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan.